akan memberi oleh Allah kepada kita sebagai wali Allah, termasuk almarhum yang dipilih dari satu tempat yang paling jauh. Maka kami seluruh ahli tarekat yang sempat berhadir merasakan jauh. Kejauhan seperti inilah yang diperoleh kemanisan ibadat terhadap beliau. Kita tak sanggup menghitung kalau berapa langkah dari rumahnya yang kita duduk bersama, lalu beliau datang menjumpai almarhum Abu Hasan di Kecamatan Lamno Jaya. Rasulullah menjanjikan, kataballahu bilahu bi kulli khutwatin ibadat sana. Bila kita pergi jauh untuk menuntut ilmu, Allah tuliskan untuk orang itu satu langkah setahun ibadat. Kita tidak sanggup menghitung kalau langkah dari ini rumah sampai ke Dayak Madiun, itu tidak sanggup kita hitung berapa ribu langkah. Masya Allah, itulah besarnya pahala yang diperolehkan oleh almarhum. Itu pahalanya kasat menuntut dari rumah sampai kepada tempat yang dituju. Apalagi kalau beliau ini kasat untuk pergi pulang kepada Allah, pergi kepada suatu tempat. Setelah tiba pada tempat itu, beliau belajar cara pulang kepada Allah. Pergi kepada Allah tidak dekat, sangat jauh. Pergi kepada Allah bukanlah dengan jalan kaki. Malahan kita berjalan kepada Allah dengan rohani dan dengan nafsai. Roh kita yang berjalan, nafsu mutmainnah kita yang berjalan kepada Allah. Bukan kaki kita melangkah lalu sampai ketemu dengan Allah. Bukan. Nafsu dan roh kita kalau tidak kita ajar, itu takkan kesampaian. Kita tak sanggup membayangkan kalau Rasulullah waktu di Isra Mi'rajkan. Begitu jauh perjalanan, mulai daripada Masjidil Haram hingga kepada Masjidil Aqsa. Pakai kendaraannya burak. Sekali dibuka sayapnya bisa menempuh perjalanan sejauh mata memandang. Ketika ditutup sayapnya bisa menempuh jarak sejauh mata memandang. Betapa jauh minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa beliau dilewati sampai kepada langit pertama, langit kedua, bahkan sampai kepada langit ketujuh, Sidratil Muntaha. Sampai di Sidratil Muntaha masih jauh perjalanannya. Maka bawatannya gekurlah oleh Nabi Muhammad. Jibril, ayo baring bersama. Ya, saja. Malaikat Jibril dijawab bahwa hana mungkin untuk ajak kenal. Itu bukan alam malakut lagi wahai Muhammad. Itu alam lahud, alam ketuhanan. Lun hana gizil Allah berjalan kenal. Maka ketika itu bersama dengan Raf-Raful Ahdar, Nabi Muhammad melewati Raf sampai kepada 70 tingkat. Akhirnya hingga sampailah kepada Araj. Disitulah Nabi Muhammad bermunajat, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan bagimu ya Allah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alaika, kesejahteraan kepadamu. Nabi Muhammad ketika itu teringat kepada umat. Lalu doa untuk umat, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu perjalanan yang diperjalankan oleh Allah langsung roh dan tubuh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi ada Isra Mi'raj untuk umat-umatnya? Jawabnya tidak. Pakcik Isra Mi'raj umat. As-salatu mi'raju ummati
salat itu merupakan mi'raj umatku. Dalam semayang yang mi'raj umat. Kalau Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj bisa bermunajat, berbicara mari langsung dengan Allah, maka di dalam semayang begitulah keadaan bedanya, yaitu baina yadillah, syuhudul abdi annahu baina yadillah. Gedanyo saksikan, gedanyo rasakan di dalam semayang bahwa gedanyo sedang di hadapan Allah. Perasaan sedang di hadapan Allah, itulah yang dimaksud dengan hudurul qalbi fi shalah, hadir hati di dalam sembahyang. Maka beruntunglah di orang yang di dalam semayang tidak ada iltifatnya, tidak ada berpaling hatinya kepada yang lain, bahkan karena sedang di hadapan Allah. Rasulullah bersabda tentang hal ini, innallaha muqbilul lil musalli malam yaltafit. Sesungguhnya Allah menghadap kepada orang yang tengok semayang. Pajan mata agak hadap, pajan mata agak peduli, pajan mata agak opel li Allah orang semayang. Malam yaltafit, selama orang semayangnya belum berpaling hatinya ingat kepada yang lain. Ketika dalam semayang langsung ingat kepada yang lain, Allah pula langsung berpaling. Fahfad anil iltifati dhahiraka wa batinaka. Justru karena itu peliharalah hatimu, peliharalah zahirmu, agar tidak ada terjadi penyelewengan ingat di dalam semayang, baik zahir maupun batin. Jauh kepada Allah itu. Bak pegah mangat. Kah selesai abadi pegah banyo. Apakah kedanya sanggup langsung kontan spontan? Belum bisa. Maka karena berjalan kepada Allah itu jauh, bagaikan perjalanan kenolah untuk abadi bodoh benar. Begitu awai oleh Tengku Abrar benar dan juga Tengku Ayu, terpaksa pres karena nama topu sekolah yang tidak tahu dan banyak simpang siur. Menyohana gepres ke barangkali kesasar atau kesesatan. Apalagi berjalan kepada Allah. Yo bedanya manusia yang hidup pada akhirnya mati. Mati orang mukmin tidak sama seperti meninggalnya orang munafik dan orang kafir. Orang kafir, orang munafik, orang kafir tujuannya asal mati. Tidak ada janjinya untuk di dalam surga. Yang dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan paling tempat yang bawah sekali di dalam neraka. Orang kafir khalidina fiha abada. Orang mukmin kalau mati dia pulang kepada Allah. Pulang kepada Allah. Apa itu sudah jelas. Bedanya bisa pulang langsung ketemu dengan Allah. Ini perlu menurut bimbingan dalam agama. Kita wajib pada khuluf islami kafah, masuk dalam Islam keseluruhan. Jangan Islam waktu makan saja, jangan Islam waktu zuhur saja, tapi Islam bedanya setiap saat, setiap ketika. Di antara lain apa kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takum minal ghafilin, kamu jangan ada orang yang lalai. Dan yang kedua firman Allah, ar-rafiq tsumma tariq, cari teman dulu kemudian baru kau berjalan. Ar-rafiqu berteman, tsumma tariq kemudian berjalan. Begitu jauh perjalanan, kalau tidak ada pembimbing, pasti kita disamun oleh perampok di jalan. Kita pergi kepada Allah, perjalanan kita adalah tulus. Tapi ada musuh di tengah jalan yang paling banyak. Siapa itu? Hawa, nafsu, dunia, setan dan iblis. Menyota kedi tidak ada pembimbing, menyota kedihana tukang petunjuk jalan. Itu tidak ada kemustahilan bahwa kalau kita sesat
jalan. Siapa kawan itu? Kawan itu adalah guru mursyid. Wajib kita mencari guru mursyid. Guru mursyid inilah yang menunjukkan, yang mengajarkan, yang membimbingkan kita untuk pulang pergi kepada Allah. Pulang kita kepada Allah. Pergi kita kepada Allah. Guru mana? Guru mursyid. Dalam agama Islam kan lagi bukan? Toto manteng yang golong diberi oleh Allah petunjuk kepada dia. Lan tajidalahu waliyam mursidah. Toto manteng yang golong mendemeng kebahagiaan di sisi Allah. Lan tajidalahu waliyam mursidah. Takkan mendapat untuk dia seorang wali yang mursyid. Wali yang mursyid itulah orang yang bina, orang yang bimbing tarekat, orang yang berdamang tarekat, orang yang berdamang gedanya kepada suluk. Itu wali yang mursyid. Kalau seandainya gedanya diberi sesat oleh Allah dalam hidup, Allah takkan memberikan kepada gedanya hidro pembimbing untuk gedanya sampainya kepada Allah. Perginya kepada Allah jauh, tapi jangan salah bahwa kita pergi kepada Allah dengan roh, kita pergi kepada Allah dengan nafsai, dengan nafsu-nafsu yang mahmudah. Dalam kata yang lain, talbul mursyidi wajibun walau min akabiril ulama. Menuntut mursyid itu adalah wajib walau min akabiril ulama, walaupun orang itu sebesar-besar ulama sekalipun. Rupanya bukan gedenya manusia rakyat biasa, dan gedenya sebagai umat Muhammad biasa, tapi umat Muhammad yang sudah banyak ilmunya sehingga dinamakan ulama, juga wajib mencari seorang mursyid. Wajib mencari seorang mursyid. Apalagi yang lagi dengannya golong ulama lah. Ulama wajib minta mursyid. Apalagi dengannya yang kenal lah, yang kan ulama. Menurut Syekh Abdul Wahab Al-Sa'rani katanya, wa annahu la yahtadi ila tariqil falahi bi ghairi syekhin walau hafiza al-kitabin. Ketahuilah olehmu annahu sesungguhnya pekerjaan tidak bisa terpetunjuk seseorang itu kepada jalan kemenangan, falahin kemenangan, hayal al-falah, bi ghairi syekhin, tanpa ada seorang gurunya, tanpa ada seorang mursyid. Walau hafiza al-kitabin, sekalipun tengku itu telah menghafalkan kitab 1000 jumlahnya. Mapa kecil tengku dia yang kapai kitab terbebo. Anak ada demung lah. Walau kagak pai kitab terbebo, tapi tidak ada kitab tasawuf. Kalau tidak ada seorang mursyid, takkan mendapat petunjuk. Jadi, yang beruntung almarhum Muhammad Junaid, beruntunglah beliau ada gurunya. Kudikan takdir Allah takdirkan yang tak baik. Takdir kitanya sampai dakwah Allah kita belum ada seorang guru, belum ada imam. Imam yang sebenarnya imamnya tu yang dapat dipegang mursyid. Coba kitanya kalian mbak tabung ayat tentang perkembangan keadaan hari kiamat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat, nad'u, kami panggil, kulla unasim, setiap manusia, bi imamihim, bersama imam-imam mereka. Dipanggil oleh Allah, hei kamu Daud, mana gurumu? Kalian bersama, ikut bersama guru. Kamu Yunus, kemari, gurumu mana? Kamu Abdullah, kemari, gurumu mana? Yauma nad'u kulla unasin,
pada hari kiamat kami seru, kami panggil kulla unasin, setiap manusia itu biimamihim, siapa gurunya. Untunglah kalau seandainya selagi kita nyambut dalam dunianya sempat kita cari seorang guru sebagai mursyid, pembimbing kita pun di dunia, tapi anu akhirat. Yang kebawatin yang ke imam berjalan di depan guru mursyid. Guru mursyid berpegang kepada baki yang gure ke alam. Digure ke alam mumat kepada ki yang gure alam. Dikatu baki yang sahabat. Sahabat berpegang kepada ki yang Rasulullah. Rasulullah berpegang kepada malaikat Jibril. Jibril masuk dalam surga. Urung-urung yang lain mandum mumat baki yang gure. Ini ceritanya sudah dijelaskan dalam hadis. Ajaballahu qauman yadkhulunal jannata bisalasilin. Hiran Allah terhadap satu kaum pada hari kiamat, mereka masuk surga bisalasilin bagaikan ranti Honda. Tamu, mumat baki yang gure. Urang-urang yang tidak ada gurunya, Pak Watenya neru di bawah. Oh boleh kau matanya. Aduhai silakan hidupku. Aduhai rugi urgo dek dan